Selamat pagi. Pagi ini kita akan belajar pemrograman Pascal untuk masalah yang kedua. Jadi presentasi yang kedua ini kita akan belajar tentang tipe dasar, variabel, dan operator. Bagian yang kedua A, kita belajar dulu tentang variabel. Variabel adalah wadah atau kontainer yang dapat diisi dengan data yang sesuai. Jadi variabel dalam dunia nyata ini dapat diasumsikan atau disamakan, diserupakan dengan wadah. Nah, dalam program, variabel hanya dapat digunakan untuk menyimpan data dengan tipe tertentu, meskipun dalam variabel bertipe numerik ini tidak sangat ketat. Artinya dalam Pascal, variabel real bisa diisi dengan bilangan bulat juga. Variabel hanya berisi satu nilai tiap saat. Jadi, kalau kita lihat dalam gelas, sebuah gelas juga dalam dunia nyata, maka dalam satu saat hanya berisi satu. Kalau tadinya diisi susu, kemudian akan kita isi dengan Coca-Cola misalnya, atau Fanta, maka di situ susunya kita taruh di tempat yang lain, kemudian baru dapat kita isi dengan Coca-Cola atau Fanta. Jadi, pada dasarnya, dalam satu saat, isi sebuah variabel atau kontainer hanya berisi satu nilai tiap saat. Dalam Pascal, perhatikan, isi variabel pertama kali langsung terdefinisi. Artinya, kalau sebuah variabel dengan tipe tertentu, maka dia langsung ada nilai default atau sebuah nilai yang diberikan pada awal pertama kali oleh program. Sekali lagi, variabel adalah wadah yang dapat diisi dengan data yang sesuai. Contoh, untuk di dalam alam nyata, wadah benda padat. Misalnya kita lihat di sini karung beras ya, itu adalah benda padat. Kemudian karung goni itu bisa diisi dengan ibu-ibu pada saat kita perlombaan lari karung. Atau ember kita isi dengan bebatuan. Itu adalah contoh benda padat. Jadi dalam contoh benda padat ini, yang penting adalah bahwa kontainer atau wadahnya tidak bisa mengalirkan benda padat yang ada di dalamnya. Beras atau karung goni, ya, beras atau orang di dalam karung goni, ini yang penting adalah bahwa karung yang digunakan, beras yang ditaruh di dalam karung goni, ini memerlukan karung goni yang tidak boleh mempunyai lubang lebih besar daripada besar beratnya sendiri. Beras dengan wadah karung goni, di sini yang penting adalah bahwa karung goni tidak mempunyai lubang yang lebih besar dari butir beras. Namun kalau karung goni digunakan untuk balap karung, kita tahu di situ, maka ada bocor yang sedikit, misalnya robek sebesar 5 cm di situ, karena isinya adalah orang, maka di situ tidak masalah karung goninya bocor sebesar itu. Kalau ember, maka di situ kita lihat umumnya dia tertutup, namun kalau embernya bocor pun masih bisa digunakan untuk mengisi benda padat sepanjang besar benda padat di dalam ember tadi tidak lebih kecil daripada bocornya. Begitu. Untuk benda cair, di sini kita tahu bahwa tidak boleh bocor, artinya kebocoran yang kecil pun akan membuat benda cairnya merembes keluar dari wadah. Sehingga dalam benda cair, wadah benda cair tidak boleh bocor. Ini adalah contoh-contoh wadah benda cair, ya, gelas, ya dari botol, kemudian saringan air di rumah tangga, di sini juga tidak boleh bocor, meskipun saringan air tadi kita isi atau bisa kita isi dengan benda padat juga. Untuk benda gas tidak boleh bocor dan tertutup dari arah datangnya keluar gas, ya.
Jadi misalnya kita lihat bahwa balon untuk main anak-anak itu, dia akan bocor ke arah manapun karena tekanannya tinggi. Kemudian untuk balon udara yang bisa kita naikin yang cukup besar itu, maka di bagian bawah boleh dia bolong karena udara tidak akan keluar dari sana. Udaranya adalah udara panas, sehingga dia akan ke atas, sehingga udaranya tidak boleh bocor dari arah manapun kecuali dia datangnya udara panas dari bawah. Kemudian juga untuk ban, ini sama dengan balon gas. Ya, isinya adalah udara dan dia tidak boleh bocor sama sekali karena tekanannya sekali lagi tinggi. Untuk variabel ini, dalam kondisi nyata, antar wadah umumnya tidak dapat saling dipertukarkan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, ini masih mungkin digunakan untuk jenis berbeda. Misalnya di sini ada toples, itu adalah untuk benda cair pada dasarnya. Dia tidak bisa dimasuki atau mengeluarkan benda cair. Namun dalam hal ini seringkali toples tadi kita gunakan untuk akuarium atau untuk taman mini di situ. Kemudian toples juga kita bisa isi dengan batu-batuan. Kemudian untuk balon yang kita gunakan untuk ban ya, yang kita gunakan untuk berenang, itu juga kita bisa isi dengan benda cair kalau kita mau meskipun tidak umum. Jadi wadah cair bisa diisi padat, wadah gas bisa dicair atau padat. Ya, pada dasarnya begitu. Namun perhatikan bahwa ini untuk dunia nyata. Dalam Pascal, variabel bilangan pecahan real bisa diisi dengan data integer, tapi tidak sebaliknya dan hanya berlaku untuk keadaan ini saja. Jadi, variabel dengan tipe boolean harus dengan boolean lagi, variabel dengan tipe karakter dan string harus dengan karakter lagi. Tapi perhatikan bahwa string juga bisa diisi dengan karakter, namun tidak sebaliknya. Jadi nanti kita lihat bahwa karakter adalah sebuah kontainer variabel karakter adalah sebuah wadah yang hanya berisi panjangnya satu karakter saja. Sementara string adalah kumpulan karakter. Jadi karakter bisa dimasukkan ke dalam string, namun tidak sebaliknya. Demikian juga variabel bilangan pecahan real bisa diisi dengan data integer. Perhatikan ini untuk program Pascal. Untuk pengisian variabel dari variabel lain, untuk wadah fisik kita gunakan perpindahan isi wadah. Ya. Sementara untuk variabel dalam program ini dicopy dari variabel asal. Jadi kita perhatikan dari animasi berikut ini untuk pemindahan atau perbandingan antara wadah fisik dan variabel. Kita akan melakukan pengisian variabel atau wadah dari variabel atau wadah yang lain. Di sini untuk wadah fisik kita memindahkan dari A ke B. Jadi pada umumnya kita lakukan pemindahan dengan penuangan isi dari gelas A ke gelas B sedikit demi sedikit gitu. Jadi makin lama isi dari A makin berkurang dan B makin bertambah sampai penuh. Jadi artinya B-nya menjadi penuh, kemudian A-nya kosong. Jadi kita tahu dalam wadah fisik, kalau kita memindahkan isi, maka isi dari A menjadi kosong, sedangkan isi dari B menjadi penuh. Nah, kalau untuk variabel, bentuknya seperti ini. B diisi dengan A, kita tulis B panah ke kiri A. Di sini hasilnya adalah nilai B menjadi sama dengan isi A, namun isi A tetap. Jadi kalau isi B awalnya kosong, ya, di sini kita mendapatkan dokumen awal A itu berisi 12 dengan warna merah jambu. Kemudian dokumen B-nya kosong, kertas kosong di situ. Kemudian kita lakukan mesin fotokopi di situ, kita akan fotokopi dengan mesin. Jadi kita masukkan kertas A maupun kertas B dan kemudian kita akan dapatkan kertas B berisi sama persis dengan kertas A. Ini bisa kita
lihat dalam animasi berikut ini. Kita masukkan kertas A ke dalam sumber untuk fotokopi, kemudian kita kertas B-nya ke dalam tray kelas itu. Kita dapatkan, perhatikan bahwa kertas asalnya tetap, kemudian kertas B menjadi berisi sama persis dengan kertas A. Jadi inilah konsep untuk variabel seperti ini. Nah, bagaimana kalau isi B tidak kosong? Maka di sini kita akan dapatkan ya, kertas B di awal misalnya tidak kosong, berisi 70 dengan warna hijau muda. Maka di sini kita harus lakukan penghapusan dulu. Jika perlu penghapus. Setelah itu kita akan dapatkan kertas putih. Nah, kertas putih tadi baru kita masukkan ke dalam mesin fotokopi. Ya. Sehingga dari sini hasilnya adalah kertas B berwarna sama persis dengan kertas A. Animasi seperti ini. Kita masukkan kertas B ke dalam penghapus, mesin penghapus. Kemudian kertas A kita masukkan ke dalam mesin fotokopi. Setelah itu kertas B kita masukkan juga ke dalam mesin fotokopi. Dan kita dapatkan kertas A tetap dari asal. Kemudian yang B menjadi sama persis dengan isi dari kertas A. Begitu. Dari video animasi tersebut, konsep pemindahan nilai variabel, kalau dari wadah fisik, sekali lagi, kita lakukan pemindahan secara fisik. Jadi kita lakukan pemindahan isi wadah. Sementara untuk variabel, kita copy. Jadi kalau untuk variabel, seperti mesin fotokopi, kalau variabel pertamanya kosong, maka dapat kita masukkan ke dalam mesin fotokopi. Namun kalau isinya ada di awalnya, maka isi dari variabel tersebut harus kita hapus dulu, baru kita kopikan nilai dari variabel yang awal. Pengisian variabel. Variabel dapat diisi dalam ekspresi jika harga telah terdefinisi. Perhatikan, karena kita menggunakan program Pascal, di awal variabel ini langsung sudah terdefinisi atau ada nilai awalnya. Nanti kita akan lihat dalam program. Pengisian variabel dilakukan dengan assignment atau pembacaan. Jadi ada dua, kita gunakan assignment, pengisian nilai, memaksa sebuah variabel berisi nilai tertentu, atau dengan kita lakukan pembacaan, membaca dari keyboard. Assignment adalah memaksa isi variabel menjadi nilai yang diisikan, dan nilai lama ditimpa atau hilang. Jadi kita tahu bahwa begitu kita melakukan assignment untuk sebuah variabel, maka isinya akan menjadi isi yang kita inginkan tadi. Nilai yang lama dihapus atau ditimpa atau dihilangkan. Di sini tipe variabel harus sama dengan tipe nilai yang diisikan. Perhatikan, tipe variabel harus sama dengan tipe nilai yang diisikan. Atau setidaknya harus hati-hati. Untuk Pascal, kita tahu aturannya bahwa kalau sebuah variabel real, ini boleh diisi dengan real dan boleh dengan integer. Namun kalau kita pakai variabel bulat, tidak boleh diisi dengan bilangan real. Demikian juga untuk variabel string boleh diisi dengan karakter, tapi karakter tidak boleh diisi dengan string karena panjangnya berbeda. Jika ABC integer dan EQ real, maka kalau kita akan assignment, A.2 sama dengan 10, artinya nilai A kita isi dengan 10. Perhatikan di sini titik koma, ya, itu tidak boleh disela dengan spasi, ya. Titik koma tidak boleh diisi dengan spasi. Ini bentuknya sudah merupakan sebuah instruksi tunggal, karena itu kita akhiri dengan titik koma. Perhatikan betul, jangan lupa dengan titik koma untuk tiap instruksi dalam Pascal. Demikian juga kalau kita gunakan B.2 sama dengan 5, ini kita paksa isi B menjadi sama dengan 5. C.2 sama dengan A plus B. Di sini isi C akan menjadi 15. Ya.
isi C akan menjadi 15 di situ. Jadi kita lihat dari atasnya, A-nya 10, B-nya 5, maka isi C akan menjadi 15. X diisi dengan A per B, maka isi X akan menjadi 2. Kita berikan 2.0, ini artinya jenisnya adalah real. Jadi kita pakai di sini bilangan real. Kemudian Y kita isi titik 2 sama dengan 1,5. Dalam bahasa kita pakai bahasa Inggris sehingga tidak pakai koma, tapi pakai titik 1.5, artinya 1,5 ditambah dengan X. Ini juga harus pakai titik koma. Ya. Y titik 2 sama dengan 1,5 ditambah dengan X. Jadi di sini X-nya tadinya 2 ditambah dengan 1,5, maka Y akan menjadi 3,5. Jadi Y di sini menjadi 3,5. Yang kedua, pengisian variabel dengan pembacaan. Kita gunakan read nama variabel atau readline nama variabel. Kedua hal ini adalah membaca nama-nama variabel yang ada di dalam kurung. Pembacaan data. Pertama, ini membaca sejumlah data sesuai dengan jumlah variabel di dalam kurung. Sesuai dengan jumlah variabel di dalam kurung. Jadi kalau setelah readline ini misalnya kita gunakan readline gitu ya, atau read A, B, C, ini ada 3 variabel. Jadi ini butuh 3 nilai pembacaan dari luar. Ya, ini butuh 3 nilai. Dua, pemasukan data dilakukan melalui keyboard atau dilakukan oleh user. Jadi ini oleh pemakai program ya, atau user. Jadi dengan keyboard ini, dengan read dan readline ini, maka pemasukan harus dilakukan melalui keyboard. Nanti kita akan lihat bagaimana kita masukkan melalui file pada semester depan. Kemudian pembacaan ini dapat dimasukkan beberapa nilai sekaligus. Pemisahan data dilakukan dengan spasi, tab, dan enter. Ya. Jadi sekali lagi pemisahnya adalah spasi, tab, dan enter ya. Salah satu dari itu. Jadi nanti kita bisa membaca. Perhatikan kita bisa membaca A, B, C misalnya, readline A, B, C seperti atas ini butuh 3 data, maka kita bisa masukkan 3 data sekaligus atau 2 data, ya, 2 data ditambah 1 data yang dipisah dengan enter begitu, dan masing-masing data dipisah dengan spasi dan tab. Spasi dan tab ini adalah pemisah dalam satu baris data, sementara enter adalah pemasukan data untuk baris berikutnya, begitu. Jumlah data yang dimasukkan minimal harus sama banyaknya dengan jumlah variabel. Perhatikan ada kata minimal. Jadi kalau kita baca 3 data, kita boleh memasukkan 4 data yang dipisah dengan spasi, tab, atau enter. Ya. Jadi kita bisa memisahkan data-data dengan spasi, tab, juga dengan enter. Namun jumlah data yang dimasukkan ini yang minimal harus sesuai dengan jumlah variabel yang dibaca. Begitu. Jika jumlah data lebih besar dari jumlah variabel, maka sisa data dibuang atau tidak digunakan. Jadi jangan khawatir, kita bisa membuang jumlah data. Namun perhatikan sekali lagi, ini harus sangat hati-hati dengan maksud kita. Kalau kita ingin membaca 3 buah data A, B, C, kemudian kita masukkan 10, 20, 30, 40,
Maka di sini artinya 3 data pertama masuk ke dalam ABC, kemudian data keempat dibuang. Kalau hanya ada satu buah instruksi pembacaan. Pengisian variabel dengan bacaan, kita gunakan ABC, read ABC. Ini adalah membaca 3 buah data dari pemakai atau keyboard. Kita tahu dari atas ya. Nah, di sini data pertama yang dimasukkan akan mengisi variabel A, data kedua mengisi variabel B, dan data ketiga mengisi variabel C. Jadi kalau kita masukkan misalnya 10 spasi 20 spasi 30 enter, maka artinya kita masukkan pertama kali adalah 10. Begitu. Yang kedua adalah 20, yang ketiga adalah 30. Begitu. Misal masukan adalah 3, 5, 8 enter. Perhatikan urutannya di sini 3, 5, 8 enter. Jadi kita masukkan 3 dulu ya. Ini 3 yang pertama. Kemudian 5 yang kedua. Kemudian 8 ini yang ketiga. Kemudian pemasukan data diakhiri dengan enter. Enter artinya kita berikan perintah kepada komputer untuk menjalankan masukan tadi. Untuk mengeksekusi masukan. Oke. Nah, kalau masuk adalah 3 spasi, 5 spasi, 8 spasi, kemudian 8 kemudian enter, maka di sini urutan masukan adalah pertama 3, kemudian spasi, kemudian 5, lalu spasi lagi, kemudian 8 dan diakhiri dengan menekan tombol enter. Jadi perhatikan bentuk seperti ini karena ini akan menjadi sebuah aturan dasar di dalam ujian. Jadi kalau kita tulis masukannya adalah 3 spasi 5 spasi 8 enter, artinya kita masukkan mulai kita baca dari kiri. Jadi masukan pertama adalah 3, kemudian kedua adalah 5 dan ketiga adalah 8. Ya. Spasi dan enter adalah pemisah data. Di sini urutannya 3 akan mengisi 5. Maaf. Urutannya di sini urutannya 3 akan mengisi A, kemudian 5 akan mengisi B, dan 8 mengisi C. Perhatikan untuk slide ini, Anda harus mengerti betul, harus paham betul, karena ini adalah sekali lagi adalah aturan dasar. Kalau Anda belum paham, silahkan Anda ulang slide ini, Anda pause kalau memang perlu di pause videonya. Masih pengisian yang sama, kalau kita gunakan read ABC, perhatikan bahwa pemisah data bisa juga tab, ya, dengan tombol tab. Perhatikan, kalau kita pakai tab, kita gunakan tombol tab. Atau dengan enter, ya. Enter di dalam ujian seringkali digunakan dengan bentuk seperti ini, ya. Bentuk panah dengan sudut 100 dengan sudut 90 derajat, ya. Ini adalah lambang dari enter, gitu. Misal, masukan adalah 3, 5, 8, ya, seperti yang tadi, enter. Ini sama dengan 3, tab 5, tab 8, enter. Jadi ini sama dengan kita buat seperti itu. Atau, ini sama dengan 3, 5, enter, disusul dengan 8, enter. Jadi kalau kita lihat di sini, ini bentuknya adalah satu baris, ya. Satu baris langsung 3 data. Ini dibuat dalam bentuk 2 baris, ya. Dengan 3 data juga, ya. Situ. 3 nilai data. Atau kita juga bisa buat di sana dengan 3 enter, 5 enter, atau 8 enter. Perhatikan, ini tidak sama kalau kita lakukan dengan 3, 5, spasi 8. Ya, artinya 3, 5 tanpa spasi di sini. Ini berbeda dengan di atas. Ini artinya kita buat hanya 2 nilai, ya, hanya 3, 5 dan 8 begitu. Jadi kalau kita tidak gunakan spasi, ini menjadi salah nilainya.
Kalau masukan kurang dari 3 nilai, maka Pascal akan meminta masukan lagi. Artinya kalau kita lakukan read ABC hanya A dan B, maka dia akan minta lagi nilai ketiga. Misal masukan adalah 35, enter ya, hanya 2 nilai di sini. Kita tahu. Maka di sini program akan memunculkan prompt untuk meminta data lagi. Jadi dia akan prompt lagi untuk minta data lagi. Kalau masukan lebih dari 3 nilai, nilai yang tidak terpakai akan dibuang. Sekali lagi begitu. Kita bisa lihat di dalam contoh ya, di dalam Pascalnya. Misal masukan adalah 3, 5, 9, 12 ya, ada 4 nilai, sementara yang dibutuhkan hanya 3 nilai di sini. Maka di sini nilai 12 tidak akan dipakai oleh program, dia akan dibuang. Sekali lagi, kalau kita hanya memiliki satu buah instruksi pembacaan. Pengisian variabel dari awal kita sudah lihat, dia bisa dilakukan dengan menggunakan read nama-nama variabel atau readline nama-nama variabel. Perbedaannya adalah untuk read, kita membaca sejumlah data yang diperlukan dan sisa data pada baris tersebut kalau ada akan digunakan untuk instruksi berikutnya, untuk instruksi pembacaan berikutnya. Kita tahu bahwa dalam program mungkin saja kita mempunyai beberapa kali pembacaan, beberapa baris pembacaan. Jadi kalau kita gunakan read, maka kita membaca sejumlah data. Kemudian untuk perintah pembacaan berikutnya, baik read maupun readline, ya perhatikan boleh read atau readline, ini menggunakan data dengan baris yang sama dari read yang pertama. Ya, jadi read seperti itu. Kalau readline, ini membaca sejumlah data yang diperlukan, kemudian sisa data pada baris tersebut kalau ada akan dibuang. Jadi instruksi pembacaan berikutnya akan menggunakan baris data yang baru. Jadi perhatikan kalau read, maka kita membaca sejumlah data, misalnya kita memasukkan 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. Sementara instruksi adalah read line ABC. Maka 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C. Kemudian 4 dan 5 akan digunakan untuk pembacaan berikutnya. Kalau kita gunakan read pertama kali. Tapi kalau read line, kita gunakan read line ABC. Ya. Kemudian yang kita masukkan adalah 1 spasi, 2 spasi, 3 spasi, 4 spasi, 5, enter. Maka di sini 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, kemudian 4 dan 5 langsung dibuang. Tidak digunakan untuk instruksi berikutnya. Contoh pembacaan, jika ABC integer, kita memiliki instruksi, pertama read AB, ini membaca 2 buah data masukan. Perintah berikutnya adalah read C, ini membaca sebuah data dari baris yang sama dengan baris pertama. Jadi kalau kita berikan masukan misalnya 1 spasi, 2 spasi, 3 spasi, enter, maka A akan diisi 1, B berisi 2, dan C berisi 3 untuk konfigurasi pembacaan seperti ini. Jadi read AB, kemudian read C, ini sama dengan read ABC. Kalau kita mempunyai 2 buah instruksi pembacaan yang sama, 2 juga ya, namun kita gunakan read line AB, ini membaca 2 buah data masukan. Kemudian instruksi berikutnya adalah read C, ya. Ini membaca sebuah data. Maka untuk read C ini harus membaca dari baris data berikutnya. Kalau sebelumnya adalah read line AB. Jadi dengan konfigurasi read line AB, ini kita masukkan misalnya 3 buah data, 1 spasi, 2 spasi, 3 enter. Maka A diisi 1, B diisi 2, kemudian sekali lagi C diisi dengan baris berikutnya. Jadi kita harus masukkan lagi data untuk C.
Meskipun kita sudah masukkan 3 data, tapi karena di atas adalah read line AB, maka baris atau sisa data setelah mengisi A dan B ini akan dibuang. Kalau kita punya 3 buah baris, ya, di sini ada read AB membaca 2 buah data masukan, kemudian read line C membaca sebuah data dari baris yang sama dengan AB tadi. Kemudian kita read A, maka di sini read AB ini akan membaca 2 buah data masukan, kemudian sisanya akan diberikan kepada C. Nah, setelah diberikan kepada C, pada baris yang sama tadi, ada nggak sisanya? Kalaupun ada, maka dibuang. Sehingga dengan read line C ini, untuk read A, ini harus menggunakan data baris yang baru. Ya, data dengan baris yang baru. Kita gunakan contoh berikut. Oke, jika ABC integer, read line AB membaca 2 data masukan, read C membaca 2 buah data dari baris yang sama dengan baris pertama. Jika masukannya adalah 10 spasi 100 spasi 200 enter, maka di sini kita isi A dengan 10, isi B dengan 100 dan C dengan 200. Ya, kita lihat di situ. Jika masukannya dengan instruksi tersebut, ya, jika dengan instruksi tersebut, jika masukannya adalah 10 spasi 100 spasi dan 200 enter, maka di sini isi A akan menjadi 10, isi B 100 dan isi C 200. Perhatikan urutannya di sini kita lakukan, ya. Jadi di sini kita tahu bahwa ini adalah untuk A, kemudian 100 ini untuk B, ya. Kita tahu ada 2, kita butuh 2. Kemudian read C, maka kita gunakan baris yang sama sehingga 200 ini kita masukkan ke dalam C. Ya, gitu. Jika masukannya adalah 10, ya, enter. Jadi kita pakai 2 baris. Kemudian 100 dan 200 enter. Maka di sini isi A menjadi 10, isi B juga 100 dan C 100. Jadi perhatikan bentuk seperti ini akan sama dengan seperti ini karena kita tahu, ya. 10 enter, kemudian 100 spasi 200 enter. Ini enter hanya menjadi pemisah data. Jadi kalau untuk read, sekali lagi, kalau keduanya adalah read, ya, pertama adalah read, maka pembacaan berikutnya juga menggunakan baris yang sama. Jadi ini akan sejajar, sekali lagi, ini akan sama dengan 10, seolah-olah adalah 10 spasi, 100 spasi, dan 200 spasi. Seolah-olah begitu. Jadi A menjadi 10, B 100, dan C 200. Kalau kita lakukan, ya, read AB di situ, kemudian read line C, ya, dan baris ketiga kita punya read lagi A. Kemudian jika masukannya seperti ini bentuknya, 10 enter, kemudian 100, 200, 300 enter, perhatikan dipisah dengan spasi juga. Kemudian 40 dan 500 enter, maka di sini isi A menjadi 10, ya. Jadi isi A menjadi 10. Kemudian di sini B mengambil data pada baris berikutnya sehingga B menjadi 100. Jadi perhatikan di sini A ini mengambil dari 10. Kemudian B mengambil dari baris berikutnya.
mengambil dari 100. Oke. Perhatikan ini read. Baris pertama adalah read. Jadi ini seolah-olah ini kita gabung menjadi 10, 100, 200, 300. Ya. Nah, di sini perhatikan karena ini read, maka baris berikutnya menggunakan baris yang sama. Jadi sekali lagi karena ini seolah-olah menjadi satu buah baris, ya. Maka di sini C ini akan mengambil dari data dari baris yang sama. Ya. Di situ karena read AB, maka sisa data baris kedua setelah dibaca untuk B bisa dibaca oleh C. Ya. Karena itu C akan menjadi 200. Jadi sekali lagi, karena di sini pertama adalah read A-nya 10, ambil dari situ, B-nya ambil dari baris yang kedua, maka baris kedua ini seolah-olah digabung dengan baris pertama. Jadi baris pertama data seolah-olah adalah 10, 100, 200, 300. Begitu. Nah, read line ini akan membaca baris pertama juga, data yang ketiga, yaitu 200. Oke, jadi sekarang A 10, B 100, dan C 200. Nah, baris yang ketiga, karena atasnya adalah read line, ya, baris yang ketiga ini karena atasnya adalah read line, maka untuk data baris yang kedua ini 300 akan kita buang, ya. Karena read line, maka 300 kita buang dan dia harus mengambil data pada baris berikutnya. Jadi read A ini harus mengambil data dari baris berikutnya sehingga A akan menjadi 40 di situ. Perhatikan di sini, kalau Anda tidak paham silahkan diulang lagi video ini. Karena itu dalam pembacaan untuk amannya dalam hal ini supaya kita tidak terjadi kesalahan, untuk setiap data ya, setiap data dibaca secara terpisah. Jadi tiap data dibaca terpisah. Tidak perlu membaca data lebih dari satu data tiap saat. Jadi kalau Anda tidak sangat terpaksa, tidak perlu misalnya Anda pengen melihat hari ulang tahun, kemudian Anda masukkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Lebih baik Anda pisah menjadi masukkan hari, masukkan tanggal lahir, readline tanggal, masukkan bulan lahir, readline bulan, masukkan tahun lahir, readline tahun, begitu. Jadi nggak perlu kita baca, kita paksakan menjadi satu masukan sekaligus karena itu cenderung untuk membuat kesalahan. Gunakan perintah readline tiap kali membaca data, sehingga kalau ada masukan data yang lebih dari keperluan, maka kelebihan data tersebut akan dibuang atau tidak dipakai. Jadi kalau kita pakai readline, ya perhatikan, kita tahu bahwa kelebihan data, kita misalnya butuh hanya 2 data, kita masukkan 3 data, maka data ketiga dibuang. Sekali lagi lebih baik kita masukkan satu demi satu data, sehingga tiap kali kita pakai hanya readline sebuah data. Begitu. Tiap kali akan membaca data, berikan petunjuk data yang akan dibaca dengan instruksi penulisan. Kita lakukan dulu misalnya seperti tadi kita berikan write line dulu. Ya. Write juga write line ya. Masukkan misalnya tanggal begitu ya. Nah, ini baru read line. Read line TGL gitu. Masukkan bulan dan seterusnya. Jadi tiap kali membaca data berikan petunjuk data yang akan dibaca dengan instruksi penulisan. Read line, write line. Misal, sekali lagi, read line AB, kita bikin saja, write line, masukkan A, titik koma, kemudian read line A, baris kedua, write line, masukkan B, read line B. Jadi, sebaiknya tidak seperti ini, tapi kita buat saja dengan lebih sabar, kita buat menjadi 4 buah instruksi. Write line, masukkan A ini untuk petunjuk, kemudian read line A, write line masukkan B, read line B. Sehingga dengan demikian, kita akan membuat program menjadi lebih jelas.
Tidak perlu tergesa-gesa dalam bikin program daripada nanti user salah memasukkan data. Untuk penulisan, ya, ini menuliskan di layar monitor atau printer, maka kita gunakan write harga atau nama-nama variabel, kemudian write line. Jadi write atau write line, ya, salah satu dari itu perintahnya kita gunakan write atau write line. Perbedaan write dan write line. Write, kita menulis data, kemudian instruksi penulisan berikutnya dilakukan pada baris yang sama, ya, pada baris yang sama. Kalau kita pakai read tadi, pembacaan data, kita baca pada baris yang sama. Kalau write juga begitu. Ini menulis data, kemudian instruksi penulisan berikutnya dilakukan pada baris yang sama. Untuk write line, ini menulis data, kemudian instruksi penulisan berikutnya dilakukan pada baris berikutnya. Ya, jadi write line, ln-nya ini adalah pindah baris. Penulisan dengan pindah baris. Jadi tulis data, kemudian pindah baris berikutnya. Jadi kita tulis data, kemudian kita pindah baris berikutnya untuk menulis berikutnya. Misal, jika ABC integer dan EQ real, ya, write line A ini menulis nilai A. Kalau nilai A sudah ada isinya, kita tulis isinya tersebut. Kalau tidak, maka kita tulis dengan 0. Ya, kita tulis write line A, artinya kita tulis 0. B, titik 2 sama A plus B. B diisi dengan A ditambah dengan 5. Maka di sini nilai B kita tahu. Ini akan menjadi nilai A yang awal ditambah dengan 5. Kalau awalnya tidak ada, maka A-nya di sini 0. Maka di sini nilai B akan menjadi sama dengan 5. Write line B, kita menuliskan nilai B, perhatikan. Jadi hanya menulis nilai B saja, jadi menulis 5 di sini. Tadi di atas kita nulis 0 ya. Read line B, kita membaca satu nilai, diisikan ke B. Misalnya, kalau nilai tadi kita isi misalnya dengan 10, maka sekarang B menjadi sama dengan 10. Ya, perhatikan read line B membaca satu nilai dari keyboard. Kita harus masukkan dari keyboard. B titik 2 sama dengan A plus B, ini dari B yang terakhir. Jadi read line B tadi. Kalau kita isi tadi adalah 10, maka sekarang B menjadi A plus B. B yang kedua adalah 10 di sini. Kemudian A adalah A yang awal, kita tahu tidak ada perubahan, maka A yang di sini adalah A yang pertama tadi adalah 0. Jadi B ini akan sama dengan 10 juga. Ya. Jadi B titik sama A plus B, isi B yang baru diisi dengan nilai A ditambah dengan B yang lama tadi. Write line B plus 5, ini menuliskan nilai B ditambah dengan 5. Nilai B sini tetap, jika kita disuruh menulis, kalau B tadi adalah 10, ini disuruh menulis 15. Ya, menulis 15, tapi nilai B sekali lagi tetap. Jadi B ini tetap sama dengan 10. Jadi, write line ini tidak akan mengubah nilai dari variabel yang dituliskan. Begitu. Perhatikan dalam Pascal, ada nilai default untuk tiap variabel. Integer dan real isinya adalah 0. String dan karakter isinya adalah karakter kosong. Karakter dengan panjang kosong. Bukan spasi ya. Karakter spasi itu adalah karakter dengan panjang 1. Kalau ini karakter kosong. Perintah write atau write line dapat diikuti dengan variabel, konstanta, nilai konstanta, fungsi, ekspresi, atau campuran. Jadi dia bisa diisi dengan variabel. Kita tahu sebuah variabel ya, isinya apapun. Kalau di Pascal di awal dia ada nilai default. Kemudian ada konstanta ya. Misalnya pi begitu. Write line pi boleh. Kemudian nilai konstanta misalnya adalah 3,14, itu adalah konstanta, nilai konstanta. Misalnya 10 itu juga nilai konstanta.
Jadi kita boleh write 10 diizinkan ya. Atau write dengan tanda kutip tunggal Telkom University. Itu juga sebuah nilai konstanta. Fungsi nanti kita bahas nilai dari fungsi, hasil dari fungsi adalah sebuah nilai. Kemudian ekspresi atau operasi-operasi ya. Atau campuran dari semua tadi. Ya, campuran dari ini semua mulai dari variabel sampai ke ekspresi ini boleh dimasukkan ke dalam write. Perintah write atau write line tidak boleh diikuti dengan nama tipe atau nama prosedur. Jadi tidak boleh dengan tipe. Jadi kita tidak boleh menulis misalnya write gitu ya. Integer, nggak boleh. Write atau write line integer itu nggak boleh, ya. Untuk prosedur nanti kita lihat berikutnya. Mungkin nanti setelah semester depan. Ya, jadi perhatikan write atau write line tidak boleh diisi dengan tipe atau nama prosedur. Tapi boleh kita ikuti dengan fungsi, ya, dengan pemanggilan fungsi. Begitu. Kemudian perintah write atau write line tidak mengubah isi variabel. Jadi di sini kalau kita punya seperti tadi ya, write atau write line A plus 5 begitu, maka di sini hanya diminta untuk menuliskan berapa nilai A tambah 5. Nilai A sendiri tetap. Ini sama dengan kalau Anda diminta menyebutkan berapa, coba tuliskan di papan tulis berapa jumlah uang Anda di dompet ditambah dengan 1000. Kalau Anda diminta menulis begitu, maka Anda lihat isi dompet Anda misalnya sekarang 5.000 ditambah 1000 menjadi 6.000, maka Anda harus menuliskan 6.000 rupiah. Isi dompet Anda sendiri tetap 5.000. Jadi write line A plus 5 ini diminta untuk menuliskan nilai A ditambah 5, namun nilai A sendiri tetap seperti semula. Oke, contoh yang pertama. Buat program untuk membaca bilangan bulat A dan B, kemudian menjumlahkan kedua bilangan tersebut, dan hasilnya disimpan di C. Tampilkan nilai A, B, dan C. Di sini, cara membuat programnya. 1. Instruksi membaca bilangan bulat A dan B. Ini artinya, kita melakukan dengan readline A, B, titik koma, atau satu-satu seperti yang tadi. Readline A, readline B, atau lebih lengkap lagi, write line. Masukkan A, readline A, kemudian yang kedua, write line. Masukkan B, readline B. Begitu. Ya, tapi ini kalau kita hanya menggunakan secara singkat, kita bisa lakukan seperti ini. Kemudian sebagai petunjuk untuk masukkan data, ya kedua nilai, kita bisa berikan perintah write line, masukkan nilai A dan B. Ya, kita bisa berikan petunjuk begitu. Sekali lagi, Anda bisa pecah menjadi 2 masing-masing. Jadi akan mendapatkan write line, masukkan nilai A, read line A, write line, masukkan nilai B, read line B. Gitu. Instruksi readline AB lebih baik dibagi menjadi readline A dan readline B. Demikian juga instruksi untuk masukkan write line, masukkan nilai A, B dibagi 2 juga. Oke. Berikutnya, instruksi menjumlahkan kedua bilangan tersebut dan hasilnya disimpan di C, ya. Di sini dilakukan dengan instruksi penjumlahan A plus B dan disimpan di C. Disimpan di C artinya kita gunakan bentuk seperti ini. C titik 2 sama dengan A plus B, ya, titik koma. C titik 2 sama dengan A plus B, titik koma ini adalah sebuah instruksi tersendiri sehingga kita bisa buat dia dalam satu baris tersendiri dan ditandai dengan titik koma belakangnya. Kemudian kita pakai yang ketiga, tampilkan nilai A, B, dan C. Maka di sini instruksi tampilkan nilai A, B, dan C kita lakukan dengan write, ya. Kita lakukan dengan write atau write line diikuti dengan variabel A, B, dan C.
ya. Jadi di situ kita lakukan write ABC. Write line ABC. Ini akan menuliskan nilai-nilai A, B, dan C saja. Umumnya kalau untuk tampilan seperti ini, kita ingin tahu berapa nilai dan variabel mana yang berisi nilai tersebut. Sehingga umumnya kita berikan petunjuk. Ya, kita berikan petunjuk nilai yang ditampilkan. Jadi, kita tuliskan write line A sama dengan C. Maaf, ini bukan A ya. Ini bukan C, tapi ini A. A, kita pakai tanda kutip. A sama dengan A, B sama dengan B, C sama dengan C. Dan masing-masing yang di depan tadi kita harus isikan dengan tanda kutip. Ya, jadi benar adalah A sama dengan, itu artinya benar-benar mengisi seperti ini. Ya. Di dalam PowerPoint ini, tanda kutipnya antara yang di depan dengan di belakang kadang-kadang berbeda. Ya. Dalam pasal nanti kita gunakan tanda kutip tunggal. Begitu. B sama dengan tanda kutip tunggal. Jadi bukan tanda kutip yang depan belakangnya berbeda. Oke. Sekali lagi, kalau kita ingin menuliskan apa adanya di dalam layar monitor, kita berikan tanda kutip aja di depan. Misalnya, aku adalah mahasiswa, maka tulis tanda kutip depan, aku adalah mahasiswa. Oke. Pembuatan program lengkap di sini. Diawali dengan program, kemudian nama programnya terserah Anda, namanya ini. Sekali lagi, nama ini terserah Anda. Namun, sekali lagi, untuk nama ini harus dimulai dengan karakter. Ya, Anda nggak boleh nama program itu 1, misalnya 1000, gitu ya. Program 1000 nggak boleh. Tapi kalau Anda gunakan misalnya program P1 boleh, program P1000 gitu, itu malah diizinkan. Ya. Jadi pertama harus dimulai dengan sebuah huruf, ya, sebuah huruf. Untuk nama begitu. Kemudian tambahkan usage CRT untuk pemakaian layar. Oke. Deklarasikan atau daftarkan variabel yang dipakai dengan menggunakan var tadi, ya, di situ. var ABC integer karena kita gunakan bilangan bulat. Perhatikan di situ untuk pendaftaran kita gunakan titik 2 namanya dan var, tulisan var di depan. var ABC titik 2 integer titik koma artinya adalah pendaftaran variabel ABC dengan tipe integer, ya, di dalam deklarasi, ya, sebelum program utama. Kemudian kita mulai program utama dengan bikin. Kita tuliskan instruksi-instruksi yang tadi sudah kita rancang, ya. Oke, di atas sudah kita rancang tadi. Kemudian kita akhiri dengan N titik. Perhatikan, ini adalah akhir dari program utama. Oke. Jadi, programnya akan kita tulis, program lengkapnya. Program jumlah adalah nama, perhatikan di situ, ya, jumlah adalah nama. Terserah, kita mau pakai program nama Anda boleh, program Ani, titik koma boleh, ya, kalau nama Anda Ani. Tapi umumnya untuk nama itu kita sesuaikan dengan fungsi dari program. Latihan 1, kita hanya untuk latihan, kita bisa program lat 1, atau program latihan 1, dan seterusnya. Usage CRT untuk penggunaan layar, kita siap-siap saja. Kemudian var ABC integer titik koma untuk deklarasi tipenya. Kemudian bikin, kita masuk ke program utama. Write, masukkan nilai A. Oke. Kita akan baca nilai A, maka kita di sini read line A. Masukkan write line, masukkan nilai B. Kemudian read line B. C, titik 2 sama A plus B, kita jumlahkan dan simpan dalam C tadi. Kemudian write line A sama dengan A, B, C, A sama B, dan C sama dengan C. Oke, ini akhir
kita tutup dengan N titik. Begitu. Jadi silahkan Anda buat program ini. Anda tahu, kalau Anda cara membuat program ini belum jelas, silahkan lihat kembali video untuk pembuatan programnya. Perhatikan, untuk kemudahan Anda dalam melihat data, setelah bikin, maka Anda berikan beberapa karakter menjorok ke dalam, ya, sehingga bisa lebih rapi. Karena kita tahu dalam Pascal ini akan sering sekali kita gunakan bikin. Misalnya kita nanti gunakan if, ya, dalam if juga ada bikin dan n-nya. Maka di situ kita harus lakukan juga hal yang serupa dengan ini, ya. Kalau Anda mau bisa juga. Kalau Anda ternyata barisnya terlalu banyak, Anda bisa gabungkan ini menjadi satu baris. Dalam Pascal tidak masalah, ini menjadi satu baris, ya. Ini adalah baris tersendiri. Jadi kelompok read dan write dan read-nya kita jadikan sebaris, itu nggak masalah sepanjang Anda tahu bahwa read line ini diberikan write line sebagai petunjuk pembacaan data tadi. Begitu. Oke. Kita masuk ke dalam latihan. Buat algoritma dan program Pascal untuk membaca dua buah harga yang dihasilkan dari pengukuran arus, ampere, dan tahanan. Kemudian harus dihitung tegangan yang dihasilkan. Arus, tahanan, dan tegangan diasumsikan bilangan bulat. Jadi kita bikin variabel arus, tahanan, dan tegangan semuanya adalah integer. Kemudian Anda tahu bagaimana menghitung untuk tegangan yang dihasilkan. Kita tahu rumusnya adalah tegangan sama dengan arus kalikan dengan tahanan. Ya. Oke, yang kedua, buat algoritma dan program Pascal. Kita pakai Pascal aja lah ya di sini. Buat program Pascal untuk membaca sebuah bilangan bulat rupiah, ya, yang positif. Kemudian harus dihitung ekivalensinya dalam dolar dan dituliskan hasilnya. Asumsinya adalah 1 US dollar adalah Rp12.000. Kita masukkan misalnya 1 juta, kemudian keluarnya adalah 1 juta rupiah adalah sekian US dollar, ya, di situ. Jadi kita tahu karena pembaginya ini adalah bulat, maka di sini kita harus gunakan untuk dolarnya dalam bentuk real karena hasil baginya belum tentu bilangan bulat. Oke. Latihan yang ketiga. Dibaca nama dan jam kerja pegawai. Kemudian harus dihitung honor pegawai tersebut. Upah bulanan adalah 500.000. Kemudian kehadiran per jam adalah Rp5.000. Dan ada transportasi harian sebanyak 8 jam hadir adalah Rp25.000. Ini kita sederhanakan ya, kita sederhanakan di situ. Jadi transportasi hariannya tiap 8 jam diberikan Rp25.000. Dalam kenyataannya kita hadirnya adalah harian, ya. Baik, silahkan Anda coba, kemudian dibuat. Kalau Anda ada yang tidak paham, silahkan Anda cek lagi video ini, kemudian Anda kerjakan latihannya sampai didapatkan hasil yang benar. Tidak perlu bertanya pada teman. Kalau Anda tidak tahu, silakan tanyakan kepada dosen Anda, ya. Kemudian Anda buat sendiri sehingga Anda tahu persis bahwa di mana Anda salahnya. Kalau Anda tanya pada teman, Anda akan cenderung untuk melihat program dari teman dan teman juga cenderung tidak mau memberikan penjelasan step by step. Dan akhirnya Anda tidak akan tahu. Video ini dibuat sedemikian sehingga diharapkan Anda bisa mengerjakan program dengan benar. Kalau masih belum tahu juga, silakan diulang-ulang dari manapun bagian yang Anda nggak tahu, kemudian Anda lakukan pembuatan latihannya sampai benar. Demikian. Selamat belajar dan semoga Anda dapat mengerjakan dengan benar dalam waktu yang singkat. Selamat pagi.